Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah kantong Palestina, Gaza. Dari laporan sejumlah media internasional, negeri Yahudi itu sudah memasuki jantung kota di Gaza dan menghancurkan ratusan terowongan bawah tanah para pejuang Hamas. Sejumlah gambar memperlihatkan bagaimana tank-tank tempur Israel melakukan operasi di reruntuhan Gaza. Israel mengklaim telah menghancurkan 130 terowongan Hamas di Gaza. Di sisi lain, bombardir Israel ke Gaza masih terus berlanjut. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza, 10.569 orang telah tewas di wilayah itu. Selain itu, 1,5 juta warga Gaza telah mengungsi sejak 7 Oktober. Kemarin beredar gambar bagaimana warga Gaza berbondong-bondong mengevakuasi diri dari wilayahnya di utara dengan memegang bendera putih atas perintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan terbarunya tetap menegaskan tak akan ada gencatan senjata sampai semua sandera Israel dibebaskan. Lalu akan dijadikan apa Gaza oleh Israel jika perang terus berlanjut? Simak sebagai berikut. Pemerintah Netanyahu mengatakan aksinya di Gaza akan dilakukan hingga Hamas musnah. Menurutnya, Hamas telah menjadi ancaman terang-terangan bagi Israel dan warganya sejak kelompok itu menyerang wilayahnya pada 7 Oktober silam. Jika hal itu telah terrealisasi, Netanyahu mengatakan akan ada pengembalian tanggung jawab keamanan di Gaza kepada pemerintah Israel. Ini terakhir kali terjadi pada tahun 2006 yang lalu saat Israel menduduki wilayah kantong Palestina itu. Israel untuk waktu yang tidak terbatas akan memiliki keamanan secara keseluruhan, secara bertanggung jawab karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak memilikinya. Kata orang nomor 1 dalam pemerintahan Israel itu dikutip AFP. Meski demikian, apa yang dikatakan Netanyahu ditolak sekutu dekatnya Amerika Serikat. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Israel tidak dapat mengambil kembali kendali dan tanggung jawab atas Gaza. Israel telah memperjelas bahwa mereka tidak memiliki niat atau keinginan untuk melakukan hal itu, katanya. Hukum internasional, kembalinya Israel ke wilayah itu pun juga telah menimbulkan tanda tanya. Berdasarkan hukum humaniter internasional, kehadiran pasukan Israel yang berkepanjangan di Gaza akan membuat pendudukan menjadi bertanggung jawab atas kehidupan warga sipil. Ini terdapat di Konvensi Jenewa, di mana disebutkan kekuasaan pendudukan mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya pasokan makanan dan obat-obatan yang memadai, serta pakaian, alas tidur, sarana berteduh, dan pasokan lain yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di wilayah pendudukan. Kota baru gantikan Gaza. Sementara itu, sebuah teori mencuat dalam perang antara Israel dengan Hamas Palestina. Muncul spekulasi bahwa Israel memang berniat ingin mengambil alih enklave milik Palestina itu. Beberapa pengguna media sosial menyebarkan kabar yang mengklaim bahwa kota baru bernama Nova akan dibangun di atas reruntuhan jalur Gaza. Ini disebarkan oleh pengusaha bernama Alex Daniel. Saya mempersembahkan kepada Anda kota wisata dan liburan baru di selatan, yang akan segera dibangun di Israel. Kota tersebut bernama Nova, ungkap Alex dikutip Al-Bawaba. Gambaran kota Nova yang dibayangkan menunjukkan gedung-gedung tinggi dan kawasan yang sangat berkembang. Foto tersebut juga ikut mengklaim bahwa kota tersebut terutama akan menjadi objek wisata. Banyak aktivis dan warga pro-Palestina yang marah dengan postingan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai rencana penghancuran Gaza dan mengubahnya menjadi kota Israel. Ini Gaza dan selamanya Gaza dan Palestina akan segera bebas insya Allah, tulis seorang netizen. PBB di mana? Di sisi lain, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PBB Antonio Guterres menganggap bahwa konflik ini merupakan muara dari perlakuan diskriminatif Israel terhadap bangsa Palestina.
Menurutnya, solusi dua negara atau two-state solution merupakan ide yang realistis untuk membangun perdamaian. Bahkan di saat bahaya besar dan mengancam ini, kita tidak boleh melupakan satu-satunya dasar realistis bagi perdamaian dan stabilitas sejati, solusi dua negara, kata Guterres 2 pekan lalu, sebagaimana dikutip Sarajevo Times. Ucapan Guterres juga digemakan kembali oleh pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese. Dalam wawancaranya dengan Guardian, ia memaparkan bahwa komunitas internasional menuai konsekuensi yang berat karena tidak memperhatikan kekhawatiran pihak yang mengkritik penindasan sistematis Israel terhadap hak asasi manusia Palestina. Kami telah memperingatkan komunitas internasional, komunitas hak asasi manusia, namun tidak ada yang benar-benar mendengarkan, jelas Albanese. Sekarang ini telah mencapai titik berbahaya di mana peluang untuk hidup berdampingan secara damai telah menurun drastis. Faktanya, kita sedang menatap ke dalam jurang yang dalam. Tambahnya, ia menantang Israel untuk mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Pasalnya, saat ini Gaza telah porak-poranda dan anak-anak kecil dan generasi muda di wilayah itu mungkin memiliki memori yang sangat buruk dengan Israel. Ketika Anda melihat anak-anak di sana, trauma mendalam melanda tubuh mungil mereka, katanya. Mereka bisa berbicara seperti orang dewasa. Mereka berbicara tentang hak-hak. Mereka berbicara tentang dunia yang mereka kenal dan dunia yang mereka inginkan. Mereka hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan terbesar mereka adalah tidak bertemu lagi dengan ibu dan ayah mereka. Baik karena mereka dibunuh atau karena anak-anak mereka sendiri yang terbunuh, jelasnya. Israel menuding rumah sakit Indonesia menampung kelompok Hamas. Pemerintah Benjamin Netanyahu menyebut rumah sakit digunakan otoritas jalur Gaza itu untuk menyembunyikan markas operasinya di bawah tanah. RS Indonesia membantah tuduhan militer Israel itu. Bersama RS Indonesia, Rumah Sakit Utama Gaza RS Al-Shifa dan RS Sheikh Hamad yang didanai Qatar juga dituding hal yang sama. Kami membangun rumah sakit ini untuk membantu orang lain, sesuai dengan kebutuhan warga Gaza, kata Ketua MERC Sarbini Abdul Murad. Tuduhan Israel merupakan prasyarat agar mereka dapat menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, kata kelompok relawan tersebut. Sebelumnya, juru bicara militer Israel, IDF, Brigjen Daniel Hagari, mengatakan markas Hamas berada di bawah sejumlah rumah sakit di Gaza, termasuk RS Indonesia di Gaza bagian utara. Dia pun membandingkan citra satelit area rumah sakit sejak 2010, di mana terdapat pos Hamas di dekatnya. Mereka membangun rumah sakit di atas fasilitas teror mereka, Hamas, katanya dalam pernyataannya yang disiarkan langsung. Menurutnya, Hamas secara sistematis menggunakan rumah sakit sebagai bangunan untuk menyamarkan operasi mereka, sekaligus perisai apabila pasukan Israel melakukan serangan udara ke sana. Mereka, Hamas, tahu secara pasti jika Israel melakukan serangan balasan ke sana, maka akan mengenai rumah sakit, tuturnya. Hamas mengambil bahan bakar dari rumah sakit dan menimbunnya di bawahnya, tambahnya lagi. Hal ini kemudian dibantah pejabat lain di MERC. Mereka mengatakan tidak ada terowongan di bawah rumah sakit, di mana bahan bakar serta generator listriknya disimpan di gedung terpisah di dekatnya untuk alasan keamanan. Adapun RS Indonesia merupakan satu-satunya rumah sakit operasional yang tersisa di bagian utara Gaza. Banyaknya jumlah korban luka memaksa rumah sakit untuk bekerja 50 kali lipat, melebihi kapasitasnya karena kekurangan pasokan medis dan bahan bakar.